Virgon kini menjadi sorotan setelah nama mantan istrinya Inara Rusli terseret kasus dugaan perselingkuhan yang dilaporkan Wardati Namawa. Kasus ini menuai kehebohan publik karena seolah membalikan keadaan. Inara yang dahulu korban kini dituding sebagai perusak rumah tangga orang lain. Virgon bereaksi di media sosialnya dengan mengunggah foto penampilan panggungnya, namun menggunakan lagu Krispatih berjudul Kesalahan Yang Sama sebagai caption. Unggahan tersebut lantas dianggap netizen yang budiman sebagai sindiran pedas dan pesan tersirat dari Virgon di tengah kisruh mantan istrinya. Sontak akun media sosial Virgon dibanjiri komentar. Di antara spekulasi tersebut, banyak netizen yang berbakti yang justru menyerbu dengan permintaan seragam. Netizen yang budiman meminta Virgon membuat lagu baru yang menyindir ironi situasi tersebut. Bahkan menyarankan judul jenaka seperti Kita Sama atau Satu Sama Seimbang. Peristiwa ini mengingatkan publik pada masa lalu rumah tangga mereka yang berakhir cerai pada November 2023 setelah Inara secara terbuka membongkar perselingkuhan Virgon. Sebelum akhirnya, Virgon kini menjalani hidup barunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku penasaran nih, dari mana video itu ya kan? Apa dia menempelkan kamera tersembunyi di tasnya? Atau di kantutnya, ya kan? Kita bertanya-tanya nih. Karena kalau bener adegan mantap-mantap gitu ya, dari mana gitu? Kepo banget aku. Aku nggak sabar. Karena katanya melakukannya tidak canggung seperti suami istri dan pastinya itu bukan kali pertama. Adegan apa itu? Ya kan? Adegan dewasa kan bisa saja bayar listrik, ya kan? Atau transaksi KPR, ya kan? Tapi bayar listrik dan transaksi KPR itu kan nggak menjijikan. Lalu apa isi video tersebut? Yang dulu hujat Virgon siapa tuh? Udah jelek, selingkuh lagi. Lah ini udah cantik, jadi selingkuhan lagi. Teruntuk Mbak Inara, lu cantik anjay. Kok bisanya mau jadi selingkuhan pengusaha sih? Dan juga apakah jangan-jangan atau memang perselingkuhan itu udah diwajarkan nih? Virgon selingkuh, Inara jadi selingkuhan. Jangan-jangan Virgon selingkuhnya sama Inara. Teruntuk yang jadi korban, semangat terus dah ya. Jangan teruntuk jadi para perebutnya, ya semangat juga dah. Biar gitu bisa menjadi berita jadi beras. Mari kita belajar dari kasus Inara Rusli. Di dunia ini skandal cepat viral tapi nasihat sering diabaikan. Kita lihat bagaimana nama seseorang bisa naik setinggi langit lalu jatuh dalam hitungan detik. Hari ini orang dipuji, besok dihina. Hari ini dibela, besok dihancurkan. Padahal yang tahu seluruh cerita cuma Allah dan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Kita yang menonton ini cuma penumpang rasa penasaran. Inilah kenapa Islam mengingatkan jaga lisan, jaga diri, jaga prasangka karena dosa ghibah dan fitnah kadang terasa ringan tapi balasannya berat. Kalau kita nggak bisa bantu meredakan masalah orang, minimal jangan jadi bensin yang memperbesar api karena setiap kalimat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan bagaimana menurut kalian? Kok bisa bisanya Inara diduga jadi pelakor? Mana udah rame banget kan isunya? Guys, kita kan tahu ya, kalau dulu Inara Rusli rame gara-gara diselingkuhin sama mantan suaminya Virgon. Sekarang malah rame dia dilaporin jadi pelakor. Jadi gini, selebgram Wardati Namawa ngelaporin Inara ke Polda Metro Jaya. Katanya, Inara ini punya hubungan spesial sama suaminya Insanul Fahmi. Awalnya tuh kebongkar dari curhatan Mawa di IG. Dia cerita kalau rumah tangga yang udah 7 tahun itu kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Di kolom komentar rame lah. Terus Mawa bilang kalau selingkuhannya itu inisial IR dan ngarah ke Inara Rusli. Gara-gara kasus ini rame, banyak netizen yang ngaitin sama podcast Inara sama Dr. Richard. Dia bilang, cewek baik-baik ya bakal mau sama suami orang. Terus, pelakor tuh nggak perlu cantik, cukup nggak tahu diri aja. Nah, gimana nggak gonjang-ganjing kan netizen pas tahu gosip ini? Tapi guys, tunggu dulu. Inara ternyata ngebantah kalau dia jadi selingkuhan. Dan dia bilang, hubungannya sama Insan tuh cuma rekan bisnis. Malah dia sempat nyaranin Insan buat pertahanin rumah tangganya. Tetap pantau aja ya guys, kita tunggu episode selanjutnya. Inang Barbie Kuala Sari menangis Bombay sampai mencak-mencak. Dia merasa malu sekali karena mantan-mantunya itu diselingkuhi oleh suaminya yang cerot
by. Akhirnya mantan-mantunya itu sudah keliling ke podcast menceritakan aibnya dia itu. Sekarang mereka kembali tenar dengan modal jual kue apam. Itulah di Atlantis. Kalau kamu mau jadi artis, umbar aja kue apam kamu dan lato-lato kamu dan kegiatan kamu di Keranjang Kuning. Nanti kita akan mendengar juga berita tentang pektai, yaitu bahwa mungkin ada bau-bau pektai, lendir-lendir dan juga celana dalam tidak dicuci selama 4 hari. Yang akibatnya makanya suaminya itu mau selengki trot by karena ada bau-bau ikan busuk terasi yang harusnya nyambelnya di dapur tapi kok nyambelnya di kasur. Sekarang Inang Barbie Kualasari menangis-nangis. Dia bingung bagaimana untuk menceritakan kepada cucu-cucunya bahwa emaknya diselengkihi dan suaminya trot by. Mendingan kita sekarang buka aja Lapo sambal cebok, ikan asin teri yang bau pektai. Terima kasih. Teruntuk kau ya Mbak IR, ya kan? Kau cantik, ya kan? Penampilan kau juga agamis. Semua orang simpati sama kau, peduli sama kau karena yang pertama dari kisah kau. Kisah kau sebagai orang yang tersakiti, orang yang terzolimi. Padahal kau itu cantik, pinter, agamis, ya kan? Ibu yang baik untuk anak-anak kau. Makanya semua orang peduli, sayang, iba sama kau. Karena perempuan sesempurna kau pun masih bisa diselingkuhkan. Tapi kau dikasih pelajaran, jangan dipelajari. Seharusnya kau itu tahu, ya kan? Seharusnya kau itu tahu cemana rasanya diselingkuhi, dihianati. Seharusnya kau tahu cemana sakitnya, cemana takaran sakitnya, lukanya. Malah kau lakukan sama orang lain, di rumah tangga orang lain. Bukannya kau fokus nyembuhin luka kau, malah kau tambah luka orang lain. Cantiklah kau, ngapain melaki orang? Alamak Jan, cantik kau, cantik, sempurna, perfect. Semoga kedepannya kau makin soleha ya Mbak Er, semakin lebih baik lagi, semakin lebih pintar lagi. Biar kau nggak dimasukkan dalam grup, tahu kan? Grup yang lagi viral sekarang, grup ANJIR. Kalau bisa jangan, nanti lengkap grupnya jadi nama ANJIN. Entah lajang ke, ya kan? Entah duda ke, ya kan? Jangan laki orang. Kasihan bininya, kasihan anaknya. Bukannya kau tahu sakitnya cemana, ya Mbak Er ya? Buat perempuan-perempuan yang mau dinikah siri, kenapa sih lo menerima kondisi ini? Padahal lo masih bisa loh memilih laki-laki yang mau sepenuhnya bertanggung jawab atas hidup lo dan menikahi lo secara resmi. Buat laki-laki, nikah siri itu bisa sekedar hanya diijab kabul loh. Lo gak pernah tahu isi pikiran mereka di masa depan nanti. Tapi buat perempuan, lo harus diam ketika suami lo ngangkat telepon dari istri resminya. Lo harus sabar ketika si suami lo ini gak pulang-pulang ke rumah lo. Lo harus tahu posisi lu sebagai simpanan. Mungkin pada saat belum punya keturunan lu masih bisa sabar ya, karena lu tahu ini resiko dari pilihan lu sendiri. Tapi kalau lu nanti udah punya keturunan, apa lu gak kasihan sama anak-anak lu? Betul, nikah siri ini sah di hadapan Tuhan, iya setuju gue. Tapi kasihan lu nya ntar, karena di dalam rumah tangga lu nanti hanya lu yang berjuang sendirian. Punya suami yang gak konsisten, gak bisa diandalkan, gak nepatin janji, gak bisa totally hadir. Karena hati laki-laki ini, suami siri lo ini sebenarnya masih punya belahan jiwanya yang tercatat di kartu keluarga. Kata-kata gombal kayak sabar sayang, ini lagi diusahakan, semuanya demi kita, empret, semuanya demi isi sempaknya. Kan juga kalau tuh laki-laki udah bosen dia bakalan ngilang. Banyak banget soalnya nikah siri itu setahun 2 tahun, habis itu selesai begitu aja. Ya soalnya gampang banget, tinggal gak pulang-pulang aja kalau lu ke istri sirinya, gak ngasih nafkah, udah selesai urusan.